Tuku. Ya, kita sapa dulu. Kita sapa dulu Bang Andi. Yakusa, selamat sore Yakusa. Selamat sore Abang Palopo, saudaraku Sarebatangku. Ya, silakan Bang. Iya, saya mau tanya-tanya ini Pak Andi. Pak Jerry. Sebentar Bang, sebentar. Itu... Kita kasih satu slot dulu buat teman-teman Kristen Bang. Oh ya, silakan. Silakan. Oke, dan Dek, kita kasih 01 buat teman kita Kristen ya. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Bapak ini naik udah berlangsung soal jawab. Anda naik juga mau bertanya, kan nggak enak nanti kalau dua yang nanya Bang. Satu aja dulu. Silakan naik lagi. Pak Jerry, lanjut Bang Andi, biar kerja Pak gosong Jerry. dia. Gosongin ya, biar kerja gosong. Pak Jerry. Udah bosan aku Bang. Pak Jerry. Pak Jerry. Jamaah. Oke, disapa dulu Pak Jai. Ya, selamat sore, selamat bergabung Juniati. Ya, silakan dari Islam Kristen. Kalau Kristen apa nih? Katolik, Protestan dan lain-lain lah. Pokoknya silakan. Saya Kristen Protestan, Mbak. Oke, Protestan. Ya. Sebentar ya gantiannya pertanyaannya buat Bang Jerry dulu. Silakan Bang Andi, lanjut. Atau Bang Jerry istirahat dulu Bang ya. Tiap malam kita ketemu kok. Ini Ibu Juniati ini baru naik di Komal Internasional ini. Silakan. Boleh, lanjut. Ibu Juniati, ada yang mau disampaikan? Itu pertanyaannya apa, Pak? Kok dari tadi itu aja yang ditanya? Sebenarnya kita sama-sama ini aja, Pak, menghormati agama lain aja udah. Kenapa dari kemarin itu aja permasalahannya, diganti inilah, ganti itulah. Sebelum kita lahir pun itu Alkitab kan sudah ada. Jadi kenapa harus disuruh ganti ini, ganti itu? Ganti apa, Bu? Ganti Alkitab, ganti nama Allah lah, yang apalah. Saling menghargai aja gitu. Oke, lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Andi, monitor Bang Andi. Bang Andi. Enggak usah ditanya dong, Tuhan itu siapa, Allah itu siapa. Ya kita hargai aja. Oke, baik. Ini kan room diskusi, Bu ya. Di sini room mencari Tuhan yang benar atau yang belum punya Tuhan ya, belum menemukan Tuhan yang benar. Terus yang masih banyak Tuhannya, biasanya turun dari sini sadar loh, Bu. Gitu. Nah, sekarang Ya, boleh nggak kita saya sudah tanya? tahu dari tadi yang masuk itu Kristen. Jadi sudah ada Tuhannya pastinya. Tapi kenapa dari tadi ditanya ini itu gitu? Oke, lanjut Bang Andi. Kita saling menghargai aja. Kalau Ibu Juniati ini, iya kan ada. Ibu Juniati ini Kristen atau bukan? Kristen. Saya Kristen, Pak. Saya Kristen. Kristen. Ibu keberatan apa sih keberatan Ibu? Enggak, dari tadi kan kalian kayak ini menanyakan Tuhanmu yang ini, Tuhan Yesus itu Tuhan atau enggak? Ya kalau menurut kita ya Yesus itu Tuhan gitu. Terus Ibu naik ini sini mau ngapain? Jadi yang kalian permasalahkan itu apa lagi gitu? Enggak ada nyari masalah. Kristen gitu. Ibu Sama kayak kita nggak pernah gantian Bu. nanya. Buset dah. Bu, Ibu naik ke sini mau ngapain? Ya, saya nggak suka kalau kalian selalu menyudutkan agama Kristen gitu. Siapa yang menyudutkan? Nggak ada yang menyudutkan. Ibu kalian tersulut sendiri. Kok tersudut sendiri? Kita saling menghargai aja. Loh, yang tidak menghargai siapa? Ya, kalian lah. Oh, contohnya bagaimana tidak menghargai? Ya, dari tadi saya dengar itu Yesus itu Tuhan atau apa, manusia atau apa gitu. Nggak boleh nanya kayak gitu. Ya, kita menghargai. Kami mengakui Yesus itu Tuhan. Jadi masalahnya di mana? Tapi ibunya mengakui anaknya manusia. Ibunya yang rawat dia namanya Maria. Waktu bayi dia susui, dia rawat. Kata Maria, dia bukan Tuhan anak saya. Gimana itu?
Kalian kan pasti nggak ngerti lah. Orang kita beda agama. Siapa bilang sama? Ya udah kita beda agama. Jadi keyakinanmu keyakinanmu, keyakinanku keyakinanku. Terus Gitu. yang maksa ibu pindah keyakinan siapa? Ngawur kau ngomong-ngomongnya nggak jelas kau. Macam-macam. Ya maksa ibu pindah. Ya marah suaminya gara-gara gua. Suami. Suaminya marah gara-gara gua. Maaf Pak, maaf. Jawabnya C. Maaf Pak. Jangan marah-marah Pak. Bukan marah-marah loh. Siapa yang marah-marah? Kami hanya menjelaskan agama kami. Kalau penjelasan yang jelas, siapa yang Ibu, marah? iya, bapak sama ibu diskusi aja dulu di rumah suami istri, jangan masuk sini dulu. Dari tadi kita ini Pak nggak suka dengar gitu. Kalian kayak menyinggung gitu. Kita nggak suka dengarnya, makanya kita naik. Orang kan cuma nanya-nanya bu, nggak boleh nanya. Bisa. Nah, kalau Ya begitu, udah, hanya sebatas nanya aja. Jangan ini loh Pak. Jangan mempertanyakan agama kita gitu. Oke. Oh, kalau begitu saya nggak bertanya tentang agama ya. Berapa harga cabai di pasar bu per kilo sekarang? Karena nanya Tanya agama deh. bininya Pak. Tanya bini Pak ya, biar tahu. Terus harga telur berapa bu per kilo? Nah itu Bapak berarti nggak pernah belanja di rumah ini. Iya nggak pernah bu, belanja makanya sama saya istri. nanya. Kalau Iya, beras telur aja nggak seliter tahu ya, sekilo kan? berapa bu harga beras? Coba tanya ibu itu Pak. Katanya nggak boleh nanya agama, nanya harga pasar nggak mau juga. Terus apa ya? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, dan dia marah-marah naik ke atas, katanya nggak boleh singgung ini, singgung itulah. Itu gimana itu? Lalu bagaimana dengan perintah beritakanlah Injil ke seluruh makhluk? Gimana itu? Kan ada perintahnya, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ini kita sedang membantu penginjilan ini. Kan ada perintahnya itu bu. Dan apakah ada larangan di dalam Bible orang di luar Kristen membahas Bible? Kalau ada tunjukkan dalilnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Terus di Islam juga tidak ada larangan mengkaji Bible atau kitabnya orang di luar Islam. Tak ada juga. Itu yang pertama. Level kedua, kita lewati level pertama. Kita masuk level kedua. Agama Kristen mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen. Ajaran Islam menyampaikan ajaran Islam agar orang mengetahui. Kristen sudah menjalankan itu, Islam juga menjalankan itu. Level 2 kita lewati bersama. Sekarang masuk ke level ketiga. Umat Islam diajarkan menyampaikan Islam itu dengan kebenaran, hak, kejujuran, mengedepankan kemudian etika, moral, akhlak. Dengan kunci apa? Kata ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Di sini Kristen gagal. Level 3-nya Kristen gagal. Kenapa? Karena Kristen mengajarkan agama Kristen itu dengan segala macam cara sesuai dengan amanat Filipi 3 nomor 18. Oke? 1 Korintus 9:20 nomor 21. Menyamar seperti Yahudi, menyamar seperti Yunani, menyamar seperti Islam. Di sini di level tafsir lagi ini deh. di sini di level 3, sabar. Di sini di level 3 Kristen sudah menyalahi aturan norma. Level 4. Islam mengajarkan Tuhannya. Islam mengajarkan nabinya, Islam mengajarkan Al-Qur'annya dengan lurus. Tidak ada mencampur adukkan dengan kitab agama lain. Di level 4 Kristen udah gagal total. Kenapa gagal total? Karena di level 4 ini Kristen menggantikan Tuhannya dengan Tuhan umat Islam. Kristen menggantikan kitabnya, label kitabnya dengan label kitabnya umat Islam. Semua istilah-istilah Islam yang sangat prinsip di Al-Quran hampir semuanya diambil masuk ke dalam Bible. Level kelima, level 3, level 4, level kelima. Level kelipanya ini lebih hancur lagi. Runyam runyamnya. Kenapa? Karena Kristen di pada level kelima merasa korban.
Kristen merasa yang dinista, Kristen merasa yang dirugikan, Kristen merasa yang dihinakan. Padahal dari level 3, level 4, Kristen mulai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan di negara ini. Contoh, kemarin kami mengadakan agama Islam, ajaran kegiatan Islam, muncul Kristen. Datang membawa simbol-simbol, atribut-atribut Kristen, membagi-bagikan kepada kami. Itu bukti. Pendeta atau misionaris Kristen menggunakan simbol-simbol Islam untuk memurtadkan. Menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, menggunakan istilah-istilah Islam. Bahkan mereka berani masuk ke pesantren-pesantren, nyamar-nyamar sebagai ustadz, nyamar sebagai Islam. Bahkan sekarang ini sudah ada mereka cetak Al-Injil, buku Al-Injil, isinya bahasa Arab. Itu semua adalah kehancuran yang diajarkan sejak dari level 3, level keempat. Apesnya di level kelima, Kristen yang merasa korban. Coba, ketika kami umat Islam meluruskan apa yang difitnahkan kepada Islam, kami yang dilaporkan. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Habis itu ibu naik ke sini, jangan bahas-bahas Tuhan, jangan bahas-bahas agama, bahas aja agama masing-masing. Level 3 Anda benahi, level 4 Anda benahi. Oke? Benahi dulu level 3 dan benahi level 4. Baru Anda ketika mewek di level 5 baru diiyakan oleh umat Islam, baru diiyakan oleh pemerintah. Anda nangis, Anda yang mencubit diri Anda sendiri. Mama, kenapa sayang? Pahaku sakit, ma. Kenapa nak? Dicubit, ma. Siapa yang cubit? Saya sendiri, ma. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Coba sekarang ibu ada di rumah, ada Bible, buka dan lihat sampul di luarnya apa tertulis. Alkitab. Ibu tahu apa itu Alkitab? Itu nama lain daripada Al-Quran. Buka halaman pertama, yang melayang-layang di atas permukaan air itu disebut apa di situ? Allah. Itu Tuhannya siapa? Tuhannya umat Islam. Kok bisa ada di situ? Kalau masalah itu Dan Suma, saya kira Dan Suma pergilah keberatan di. Kok ada di situ? Kok ada di situ? Hah? Sebuah kebenaran, dengar, sebuah kebenaran, apalagi firman Tuhan, itu akan murni terjaga, tidak ternodai sedikit pun. Makanya saya katakan, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Kitab Anda bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berarti kitab Anda sama dengan bukan firman. Enggak, kok sampai telat? Kok sampai telat? Jawab dong. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Kitab Anda bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Itu Alkitab kan sudah terjemahan. Nah, berarti terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Itu kalau terjemahan masa firman Tuhan yang isinya dong firman Tuhan. Bagus, terima kasih Bang Jerry. Berarti kita sepakat kitab yang digunakan oleh saudara-saudara Kristen di Indonesia ini bukan firman Tuhan. Sepakat kita, udah selesai Bang Jerry. Silakan teman-teman. Diambil alih teman-teman. Alkitab. Sudah. Artinya apa? Ketika saudara-saudara Kristen berupaya mempolisikan kami dengan menggunakan data-data Bible, berarti Anda mencoba untuk mempolisikan kami dengan data-data palsu. Ternyata Anda sendiri mengakui. Anda sendiri mengakui bahwa terjemahan yang ada di kitab saudara bukan firman Tuhan. Sedangkan Anda merasa dinista karena katanya firman Tuhan kami dibakar. Rupa-rupanya Anda mengakui yang tertulis di situ bahasa Indonesia itu hanya terjemahan, bukan firman Tuhan. Artinya itu saya tidak melakukan pembakaran firman Tuhan. Hakikatnya bukan firman Tuhan, itu Alkitab. Hakikatnya bukan firman Tuhan. Oke, udah.
isinya di sudah dalamnya selesai. kita percaya Sudah selesai. firman Tuhan. Sudah selesai. Dengan kata lain, Cuma, ketika Anda melaporkan umat Islam dengan alasan Bible, berarti Anda sengaja membuat yang palsu-palsu untuk menjebak umat Islam. Anda mengakui bahwa yang direvisi dan yang dikoreksi itu bukan firman Tuhan. Nah, yang mengalami koreksi dan revisi selama ini adalah Bible. Berarti selama ini yang dikoreksi dan direvisi bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa Anda jadikan sebagai acuan untuk melaporkan umat Islam? Sedangkan buku-buku itu yang kalian pakai untuk menggunakan dan menyimpulkan Tuhan kalian dengan menggunakan kata Allah. Ayo. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia dari luar. Sekarang Tuhan Anda dalam bahasa aslinya apa? Cuma ini masalah aslinya juga. Kalau mau pakai Theos itu kan bukan bahasa Indonesia, itu kan bahasa Theos Yunani. bahasa Indonesianya apa? Apanya? Bahasa Indonesianya. Dipakai Allah, itu yang dipakai. Berarti Anda secara lembaga, secara agama sudah menista Tuhan kami. Sedangkan itu Theos terjemahan loh. Siapa yang saya tidak pernah menista loh. Itu saudara, saya dari kecil, saya dari lahir loh itu tulisannya loh. Saudara saya Jerry, menista loh. Saudara Jerry, kalau cerita menista, siapa yang menista? Agama Anda yang menista. Bible Anda yang menista. Begini, dan semua. Kalau memang dan semua mau keberatan, kalau memang laporlah maju ke Kementerian Agama, laporkan bahwa kami ini keberatan, umat Islam keberatan karena nama Allah, nama Tuhan kami itu dipakai di Alkitab. Bukan begitu solusinya. Kami ingin bukti kalau Kristen itu agama kasih. Kami ingin Kristen membuktikan kami ini agama kasih. Dengan cara apa menyadari kalau mereka pakai itu adalah Tuhannya umat Islam, tanpa dilaporkan. Kalau kebenaran, tegakkan kebenaran itu. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai terjemah, Tuhannya umat Islam dimanapun di belahan bumi ini namanya Allah. Sedangkan Tuhan Anda bernama Theos. Pingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu, maka yang menjadi terjemahan dari kata Theos itu adalah dewa. Kenapa harus ke Allah? Satu, kalau Anda mengatakan itu bahasa Indonesia, coba Anda lihat di Bali, Tuhan Anda yang bernama Theos ketika masuk di Bali, itu diterjemahkan dengan apa? Sang Hyang Widi. Jadi memang agama Anda ini, kemana dia pergi, di mana di situ ada mayoritas, maka dia mengikuti warna mayoritas. Sesuai dengan amanat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi, supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku mengaku Yunani, supaya aku banyak memenangkan orang Yunani. Kepada orang yang menganut ajaran Torah, aku seakan-akan menganut ajaran Torah, meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan penganut Torah. Nah, sama di Indonesia. Kepada umat Islam, aku ngaku-ngaku membawa nama Allah, supaya aku banyak memenangkan umat Islam. Kepada orang Bali, aku mengaku-ngaku menyembah Sang Hyang Widi, sekalipun aku tidak menyembah Sang Hyang Widi, supaya aku banyak kemudian memenangkan orang Bali. Itu konsep yang ada di dalam agama saudara. Titik. Iya, betul. Alhamdulillah. Tetapi kan saya juga menghadapi ini sebelum saya lahir, begitu saya lahir sudah itu yang tertulis di dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur Anda sudah mengakui itu. Terima kasih. Lebih bagus dan cuma dari kawan-kawan Bapak Loko, Dokter, Handi, Haji Yesus. Paling tidak Kementerian Agama. Paling tidak saudara Kristen sudah mengakui bahwa itu adalah suatu kesalahan atau kehilafan yang disengaja, terstruktur dan terencana. Paling tidak akui itu dulu, sehingga kami yang melakukan sanggahan di dunia, di sosmed terhadap gerakan kristenisasi itu tidak disalah-salahkan. Jangan ada debat, jangan ada diskusi, jangan begini, jangan disalah-salahkan. Karena kalianlah pemicunya, bukan kami. Ingat, level 1, level 2, level 3 kalian sudah mulai error. Level 4 sangat error. Level 5 mewek, seakan-akan kalian yang korban. Ingat itu.
Level 5 apa? Level 5 Kristen merasa korban. Hah? Saya tidak pernah merasa korban saya. Itu teman-temanmu, mungkin saudara Jerry tidak, karena bertetangga dengan orang Bugis Makassar mungkin, tapi yang lain. Coba Anda lihat bagaimana penghujat-penghujat Kristen itu kepada umat Islam. Tidak senang kalau saya punya saudara-saudara Kristen menjadi penghujat semua. Nah, coba lihat Bang, coba lihat. Coba tunjukkan, coba saudara tunjukkan di Islam ini, saudara-saudara kita Islam yang penghujat kelas kakap mungkin saya. Mana hujatan saya? Silakan tunjukkan. Atau mungkin Blender, silakan tunjukkan. Tapi coba lihat, Saifuddin Ibrahim, MKC, kemudian Agatha, Sopiatul, kemudian si RK, Bom, Widara, Agatha, Lina Wijaya, hampir semuanya hujatannya, wow, keren sekali. Benar-benar tidak ada lagi yang disimpangkan perasaan terhadap kami umat Islam. Coba. Kalau memang dia menghujat agamanya Ban Suma dan Suma ini, laporlah ke polisi. Ada jalur itulah hukum. yang terjadi. Itulah yang terjadi. Justru kami yang dilapor. Itu yang kemudian tadi level 5-nya dia mewek. Dia merasa korban. Bayangkan saudara ya, bayangkan nih. Dia laporkan saya atas pembakaran baju. Padahal piti-pitinya bertaburan, teman-teman. Kita dalam nama Yesus akan pergi sidak. Kita sidak Suma dan teman-temannya. Kita buktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berani. Datang dia. Dia live kan pakai mobil, pakai topi Densus 88 datang. Tak. Sampai di tempat kegiatan kita bagi-bagi baju. Tak. Habis itu pulang. Merasa merdeka bikin piti. Kita sidang semuanya, tidak ada yang berani. Si Suma masih tidur, bla 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 dan seterusnya. Dia merdeka, merasa merdeka. Reaksi kami kemudian setelah itu secara spontan, bukan terencana, karena kami didatangi, maka spontan terjadi. Kami lakukan pembakaran. Terlepas di situ ada data-data dalil Bible terjemahan EGP, kami tidak urus. Kami tidak urus itu. Yang jelas ini penistaan. Dia datang kepada kami membawa simbol agamanya, kami bakar. Kalau kertas dia datang bawa, kertas kami bakar. Kalau dia bawa batu kami bakar. Buku kami bakar. Karena kebetulan baju kami bakar. Demi apa? Demi untuk meredam kemarahan umat Islam. Kami bakar. Wujud perlawanan terhadap misionaris di Indonesia ini. Apa yang terjadi? Saya yang dilaporkan. Coba. Saya yang dilaporkan. Apa enggak gila itu? Dia sudah rencanakan. Ini baju tinggal 4. Saya simpan buat Suma, buat Nandar, buat Ripa dengan si Cebi. 4. Berarti dari rumah dia sudah rencanakan untuk kasih saya baju. Berarti ini sudah direncanakan. Sudah ada perencanaan untuk melakukan pelanggaran hukum. Saya yang dilapor. Wow, keren kali. Keren kali. Padahal jelas-jelas banyak mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang kemudian pakai hijab, didatangi Lina Wijaya, dibagikan Injil. Injil katanya nih. Apa rukun iman yang ketiga? Beriman kepada Injil, kitab kita terus. Nah, ini salah satu Injil. Ambil ya, baca ya. Itu apa namanya? Itu penistaan, itu pelanggaran undang-undang. Itu pelanggaran. Terus apa lagi? Setelah dia berhasil membagikan baju-baju kaosnya yang bertuliskan isi Bible, dia fotokan kembali. Apa dia katakan? Bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak Tuhan kita sudah tuai, saatnya kita menuai. Mereka yang kemarin kita kasih baju kaos, hari ini mereka pakai semua. Bangga sebangga-bangganya. Pakaian kaosnya yang tulisan Bible dipakai oleh orang-orang yang sudah dibagikan kemarin. Itu maksudnya apa? Itu penistaan, itu melanggar keputusan Menteri nomor 1 tahun 1979 di pasal 4. Tidak boleh membagikan atribut apapun kepada orang yang sudah memiliki agama. Itu melanggar hukum dan itu dilakukan oleh si Lina. Yang dilapor kami, yang diterima, yang dikasih baju yang dilapor. Sama seperti ketika Anda adalah pengedar narkoba. Anda yang mengedar narkoba, Anda yang menggunakan narkoba, kemudian Anda datang ke tempat saya, menitipkan narkoba di rumah saya, narkobanya saya bakar, saya yang dilaporkan. Siapa pengedarnya, siapa penggunanya, kenapa saya yang dilapor?
pengedar narkoba? Iya. Kamu yang bawa narkoba? Iya. Kamu bawa ke rumahku? Iya. Terus saya nggak suka narkoba itu karena merusak. Saya bakar. Iya toh? Kenapa saya yang dilaporin bakar narkoba? Mamai. Mamai. Itulah yang terjadi, teman. Level 5-nya mereka yang merasa korban. Oke? Nah, saya kira begitu, demikian. Silakan diambil alih. Iya. Sabar paman. Dia yang berbuat. Patarnya playing victim. Playing victim, playing God. Coba tanya satu ayat Bible sama dia 10 oten maka muncul